Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Widya Karisma, NPM 2457305007, sebagai moderator dari kelompok kami yang akan mempresentasikan hasil resum dari buku analisis data penelitian dengan statistik dari bab 1 sampai bab 3. Di sini saya tidak sendiri, saya dengan anggota kelompok saya. Di sini pemateri 1 saya sendiri Widya Karisma dengan NPM 2457305007. Lalu ada pemateri 2 yaitu Servita Kodoria NPM 2457305005, dan selanjutnya rekan saya pemateri 3 yaitu Dewi Triningsih dengan NPM 2457305009. Selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan bab 1 dari poin A sampai poin G. Bab 1 yaitu statistik dan penelitian. A. Pengertian statistik. Kata statistik berasal dari bahasa Latin status yang berarti keadaan negara. Statistik berkembang seiring zaman dan memiliki beberapa pengertian. Yang pertama ada kumpulan angka untuk menerangkan sesuatu, baik acak maupun tersusun dalam tabel. Yang kedua, cara atau aturan tentang pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penafsiran data berupa angka. Yang ketiga, ada kumpulan angka yang menjelaskan sifat atau hasil pengamatan atau penelitian, di mana dari pengertian yang berkembang seiring zaman ini disimpulkan bahwa statistik adalah ilmu yang mempelajari, mengumpulkan, pengelolaan, penafsiran, dan penarikan kesimpulan dari data berbentuk angka. Di sini yang B ada pembagian statistik. 1. Pembagian statistik berdasarkan pengolahan data. Berdasarkan cara pengolahan statistik itu ada 2. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu statistik yang mempelajari cara pengumpulan dan penyajian data agar mudah dipahami. Hanya berfungsi untuk menjelaskan, menggambarkan, atau memberikan keterangan sesuatu keadaan atau fenomena. Tidak menarik kesimpulan umum, hanya sebatas data yang ada. Yang B, statistik inferensi, mempelajari penafsiran dan penarikan kesimpulan yang berlaku umum dari data. Digunakan untuk meramalkan, mengontrol, dan menguji hipotesis dari suatu fenomena. Yang kedua, ada pembagian statistik berdasarkan bentuk parameternya. Ada statistik parametrik, yaitu statistik yang parameternya dari populasi homogen. Terus ada statistik non-parametrik, yaitu statistik yang parameternya dari populasi heterogen, tidak bergantung pada distribusi tertentu. Selanjutnya, ada C, fungsi statistik sebagai berikut, yaitu sebagai bank data, yaitu menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat menjelaskan keadaan tertentu. Yang kedua ada alat quality control, yaitu alat pengawasan dan standarisasi dalam produksi. Yang ketiga ada alat analisis data, yaitu membantu dalam metode pengelolaan dan analisis data. Yang keempat ada pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dasar penetapan kebijakan, perencanaan, serta pengembangan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Yang D, ada pengertian penelitian. Menurut KBBI, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penelitian adalah penyelidikan terhadap suatu bidang untuk memperoleh fakta atau prinsip baru. Kata penelitian juga berasal dari kata research dalam bahasa Inggris yang artinya mencari kembali. Jadi, penelitian adalah usaha manusia untuk memecahkan masalah secara ilmiah melalui pengamatan, analisis, dan pengolahan data sehingga diperoleh sesuatu seperti mencapai kebenaran, ilmu pengetahuan baru, jawaban suatu masalah. Komponen dari penelitian itu ada 4, ada rasa ingin tahu dari manusia. Yang kedua ada masalah yang perlu dipecahkan. Yang ketiga ada usaha ilmiah untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat ada hasil yang dicapai sebagai jawaban atau kebenaran. Di sini ada E, jenis-jenis penelitian. Penelitian dapat digolongkan dalam beberapa jenis kriteria tertentu berdasarkan hasil, alasan yang diperoleh, kedua bidang yang diteliti, 3 tempat penelitian, 4 teknik yang digunakan, 5 kelemahannya, yang keenam spesialisasi bidang garapan. Yang ke-1 ada jenis penelitian berdasarkan hasil yang diperoleh. Itu ada 2, yaitu penelitian dasar basis research yang bertujuan mengembangkan ilmu pengetahuan tanpa penerapan langsung. Yang jenis kedua ada penelitian terapan bertujuan praktis untuk memecahkan masalah atau menghasilkan solusi nyata. Yang jenis kedua ada penelitian berdasarkan bidang yang diteliti, dibagi menjadi 2, yaitu penelitian sosial fokus pada bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan sebagainya. Yang kedua ada penelitian eksakta, fokus pada bidang eksakta seperti kimia, fisika, biologi. Jenis yang ketiga ada penelitian berdasarkan tempat penelitian. Penelitian dibagi menjadi 3, ada penelitian lapangan yang dilakukan langsung di lapangan, terus ada penelitian kepustakaan yang dilakukan menggunakan literatur, buku, laporan, artikel. Yang ketiga ada penelitian laboratorium dilakukan di tempat tertentu dengan eksperimen percobaan. Yang jenis yang keempat, jenis penelitian berdasarkan teknik yang digunakan.
Penelitian survei, tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Terus ada penelitian percobaan atau eksperimen research, ada perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Terus yang kelima, ada jenis penelitian berdasarkan keilmiahannya. Berdasarkan keilmiahannya dibagi menjadi dua, yaitu A. Penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah itu dibagi menjadi penelitian yang sistematis logis dan meyakinkan, dasar pada logika, organisasi, identifikasi masalah, pengumpulan dan analisis data, serta penarikan kesimpulan ilmiah, bukan sekedar tebakan atau pengalaman. Lalu ada ciri-ciri penelitian ilmiah ini, ada purposiveness, rigor, testability, replicability, objectivity, generalizability, precision and confidence, dan parsimoniousness. Terus B. Penelitian non-ilmiah. Penelitian yang tidak memenuhi kriteria ilmiah, tidak sistematis, sering hanya berdasarkan pengalaman pribadi atau dugaan. Lalu yang keenam, ada jenis penelitian berdasarkan bidang ilmu garapannya. Berdasarkan spesialisasi bidang ilmu garapannya, dibedakan atas beberapa jenis. Yang A, ada penelitian bisnis. Penelitian dilakukan dalam bidang bisnis, meliputi akuntansi, keuangan, manajemen, pemasaran. Lalu yang B, penelitian di bidang komunikasi, seperti komunikasi massa, bisnis, public relation, dan periklanan. Terus ada yang C, penelitian di bidang hukum, seperti hukum perdata, pidana, tata negara, dan internasional. Yang D, ada penelitian di bidang pertanian, seperti agrobisnis, budidaya tanaman, hama tanaman, dan agronomi. Yang E, ada penelitian di bidang ekonomi, seperti ekonomi mikro, makro, dan pembangunan. Terus 7 jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya. Berdasarkan tingkat eksplanasinya atau tingkat penjelasannya, penelitian ini dibagikan ada atas 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian deskriptif, penelitian yang bertujuan mengetahui nilai suatu variabel tanpa membandingkan atau menghubungkan dengan variabel lain menggunakan satu sampel. Yang kedua ada penelitian komparatif, penelitian yang membandingkan nilai suatu variabel dengan variabel lain pada waktu berbeda menggunakan lebih dari satu sampel. Yang ketiga ada penelitian hubungan, penelitian yang bertujuan menghubungkan dua variabel atau lebih untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol fenomena menggunakan lebih dari satu sampel. Berikut dijelaskan beberapa jenis penelitian secara umum. Yang A, penelitian survei. Penelitian survei bertujuan memperoleh fakta dan informasi faktual dari gejala sosial, ekonomi, politik, atau institusi dalam suatu kelompok atau daerah. Terus, jenis penelitian survei sebagai berikut. Yang pertama ada penelitian penjajakan, bersifat terbuka dan mencari-cari informasi awal tentang masalah yang belum banyak diteliti. Terus yang kedua, penelitian deskriptif, mempelajari fenomena sosial seperti perceraian, pengangguran, gizi, dan preferensi politik. Tujuannya untuk menggambarkan dan mengukur fenomena tanpa menguji hipotesis. Yang ketiga ada penelitian evaluatif, bertujuan untuk menilai sejauh mana tujuan suatu program tercapai. Terdiri dari evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Yang keempat ada penelitian eksploratif, menjelaskan hubungan sebab akibat kasual antara variabel menggunakan data yang sama melalui pengujian hipotesis. Yang kelima, penelitian prediksi digunakan untuk meramalkan fenomena sosial atau politik di masa depan seperti jumlah penduduk, tingkat moralitas, dan lain-lainnya. Yang keenam, ada penelitian penggambaran sosial, bertujuan menggambarkan indikator sosial berdasarkan survei berkala seperti yang dilakukan BPS. B. Grounded research adalah penelitian yang berangkat dari data di lapangan untuk membangun teori baru. Data menjadi sumber teori dan hipotesis, bukan sekedar bahan uji teori yang sudah ada. Ciri-cirinya itu ada data merupakan sumber teori dan hipotesis, terus teori muncul untuk menjelaskan data setelah data dianalisis. Yang C, ada studi kasus, adalah penelitian yang berfokus pada suatu kasus spesifik atau khas seperti individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat tertentu. Tujuannya ini memberikan gambaran detail dan mendalam tentang kasus tertentu yang kemudian dapat digeneralisasi untuk memahami fenomena yang lebih luas. Ciri-ciri penelitian studi kasus ini menekankan pada pengkajian mendalam terhadap suatu atau beberapa unit yang jumlahnya kecil, dapat mencakup keseluruhan siklus kehidupan individu, kelompok, atau fenomena tertentu, bertujuan menemukan pola khas dan faktor-faktor yang mempengaruhi kasus tersebut. Yang E, analisis data sekunder. Yang D, penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen adalah penelitian yang dilakukan dengan manipulasi terhadap objek penelitian dan kontrol terhadap variabel tertentu. Tujuannya untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara variabel. Pelaksanaannya dilaksanakan secara cermat, bisa di laboratorium, kelas, atau lapangan. Penelitian ini digunakan untuk menyelidiki ada tidaknya hubungan sebab akibat, mengetahui seberapa besar hubungan tersebut, mengubah atau memperbarui teori lama. Yang E, analisis data sekunder. Analisis data sekunder menggunakan data yang sudah tersedia dari hasil survei atau studi sebelumnya. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman baru melalui analisis lanjutan atau perbandingan hasil penelitian terdahulu. F. Tujuan penelitian. Secara umum ada 4 tujuan penelitian, yaitu eksploratif,
Relatif yang menemukan pengetahuan baru, tools verifikatif menguji kebenaran pengetahuan yang sudah ada. Yang ketiga, developmental yang menggambarkan pengetahuan yang telah ada. Yang terakhir ada penulisan karya ilmiah sebagai dasar pembuatan skripsi, tesis, atau disertasi. Yang poin G, peranan penelitian. Ada 3, penelitian berperan untuk memecahkan permasalahan. Yang kedua, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dalam bidang yang diajukan atau masalah. Yang ketiga, menambah pengetahuan atau ilmu baru. Untuk poin selanjutnya pada bab 1 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Servita Kodoria. Saya Servita Kodoria dengan NPM 2457305005 dari Prodi Informatika Medis semester 3. Di sini saya selaku presentator akan melanjutkan penjelasan dari poin H sampai poin L pada bab 1. Lalu dilanjutkan bab 2 poin A sampai dengan poin B. H. Persyaratan penelitian. Sebuah penelitian dikatakan baik atau ilmiah apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti konsep ilmiah. Artinya, mengikuti cara-cara yang telah ditentukan, yaitu prinsip ilmiah. Seperti berdasarkan pada fakta, menggunakan analisis, menggunakan hipotesis, menggunakan ukuran objektif, dan menggunakan teknik kuantifikasi. Yang kedua, sistematis. Artinya, dilaksanakan menurut pola tertentu. Terencana, artinya, dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan atau pelaksanaannya bukan secara kebetulan. Adapun pendapat lain yang mengatakan suatu penelitian dikatakan baik secara ilmiah apabila yang pertama, mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua, dilakukan dengan hati-hati, cermat, dan teliti. Yang ketiga, dapat diuji atau dikaji. Yang keempat, dapat diulang oleh orang atau peneliti lain. Yang kelima, jika dihubungkan dengan populasi atau sampel, maka penelitian itu memiliki ketepatan dan keyakinan. Yang keenam, bersifat objektif. Artinya, data yang digunakan adalah berupa fakta atau kenyataan. Yang ketujuh, berlaku bagi umum. Yang kedelapan, bersifat hemat. Artinya tidak berlebihan, baik yang ditulis maupun yang dilakukan. Yang kesembilan, data atau ungkapan yang digunakan harus selalu sama bagi kata atau ungkapan yang memiliki arti sama. Dan yang terakhir, atau yang ke-10, terdapat hubungan yang saling menjalin antara satu bagian dengan bagian lainnya. Konsep-konsep dasar penelitian. Yang pertama ada konsep. Konsep adalah istilah yang berarti menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide. Misalnya, volume, warna, atau belajar. Dan yang kedua, konstruk. Konstruk adalah konsep yang dapat diukur dan diamati. Mengubah konsep yang abstrak menjadi konstruk yang dapat diukur disebut operasionalisasi. 3. Variabel. Variabel adalah konstruk yang sifat-sifatnya sudah diberi nilai dalam bentuk bilangan atau konsep yang mempunyai dua nilai atau lebih pada suatu kontinuum. Ada 3 jenis variabel, yaitu yang pertama, variabel berdasarkan hubungannya. Variabel berdasarkan hubungannya dapat dibedakan lagi menjadi dua. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang memengaruhi atau menjadi penyebab bagi variabel lain. Dan yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau disebabkan oleh variabel lain. Namun, suatu variabel tertentu dapat sekaligus menjadi variabel bebas dan variabel terikat. Yang kedua atau B, variabel berdasarkan sifat nilainya. Itu pula dibedakan menjadi dua. Yang pertama, variabel kategoris atau diskrit adalah variabel yang dibagi menjadi golongan-golongan atau kategori-kategori dengan ciri-ciri tertentu untuk setiap golongan atau kategori. Yang kedua, variabel kontinu adalah variabel yang dapat mengambil nilai pecahan sehingga antara dua nilai bulat yang berdekatan tidak terputus, tetapi masih ada nilai-nilai secara bersambung. Dan yang C, variabel berdasarkan dapat tidaknya dimanipulasi. Dibedakan menjadi dua, variabel aktif atau variabel non-subjek, yaitu variabel yang dapat dimanipulasi atau dikendalikan, seperti temperatur ruangan atau frekuensi kekerasan dalam acara televisi. Yang kedua, variabel atribut. Variabel atau variabel subjek adalah variabel yang tidak dapat dimanipulasi, yaitu peneliti tidak dapat melakukan perubahan yang menyangkut variabel pada subjek penelitian seperti umur, tingkat kecerdasan, atau status sosial. Dan yang keempat, ada hipotesis. Hipotesis adalah proposisi yang masih bersifat sementara dan masih harus diuji kebenarannya. Proposisi sendiri adalah pernyataan tentang suatu konsep. Yang kelima, ada pengukuran. Pengukuran adalah penggunaan aturan untuk menetapkan bilangan pada objek atau peristiwa. J. Teknik penelitian. Teknik penelitian adalah penggunaan alat dalam mengukur ataupun mengumpulkan data. Jadi, yang dibicarakan dalam teknik penelitian meliputi pengukuran dalam penelitian dan alat-alat pengumpulan data.
Yang pertama, pengukuran dalam penelitian. Pengukuran adalah usaha untuk memberikan nomor pada benda-benda atau peristiwa-peristiwa menurut suatu aturan tertentu. Pada dasarnya, pengukuran merupakan penggambaran suatu hubungan. Adapun skala dan syarat dalam pengukuran penelitian, yaitu A. Skala atau tingkat pengukuran. Skala pengukuran adalah peraturan penggunaan notasi bilangan dalam pengukuran. Skala pengukuran ini dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal adalah suatu skala yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Skala ini hanya mengelompokkan objek atau kategori ke dalam kelompok tertentu. Skala ini mempunyai 2 ciri, yaitu yang pertama, kategori dapat bersifat saling lepas, dan yang kedua, kategori data tidak disusun secara logis. Yang kedua ada skala ordinal. Skala ordinal adalah suatu skala di mana penomoran objek atau kategori disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi, atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Skala ini memiliki ciri seperti ciri skala nominal, ditambah satu ciri lagi, yaitu kategori data dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakter yang dimiliki. Yang ketiga ada skala interval. Skala interval adalah skala di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Besarnya interval dapat ditambah atau dikurangi. Skala ini memiliki ciri yang sama pada skala ordinal, ditambah satu ciri lagi, yaitu urutan kategori data mempunyai jarak yang sama. Pada skala ini, yang digunakan bukanlah kuantitas atau besaran, melainkan interval yang tidak terdapat titik nol absolut. Dan yang terakhir, skala rasio. Skala rasio adalah suatu skala yang memiliki sifat-sifat skala nominal, skala ordinal, dan skala interval, dilengkapi dengan titik nol absolut dengan makna empiris. Karena terdapat angka nol, maka pada skala ini dapat dibuat perkalian atau pembagian. Angka pada skala menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur. Yang kedua, atau yang B, syarat-syarat pengukuran. Untuk memenuhi kriteria sebuah penelitian yang dianggap sebagai penelitian ilmiah, maka kecermatan pengukuran sangat diperlukan. Untuk itu, ada 2 syarat utama yang harus dipenuhi oleh alat ukur untuk memperoleh suatu pengukuran yang cermat. Yang pertama ada reliabilitas. Reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur dikatakan memiliki reliabilitas apabila digunakan berkali-kali oleh peneliti yang sama atau oleh peneliti yang memberikan hasil yang sama. Reliabilitas mengandung 3 makna. Yang pertama, tidak berubah-ubah atau stabilitas, konsisten, dan dapat diandalkan. Yang kedua ada validitas. Validitas berarti kesucian alat ukur dengan apa yang hendak diukur. Artinya, alat ukur yang digunakan dalam pengukuran untuk mengukur apa yang hendak diukur. Jadi, validitas adalah seberapa jauh alat dapat mengukur hal atau subjek yang diinginkan. Misalnya, alat pengukur yang valid untuk mengukur berat adalah neraca. Artinya, literan adalah alat pengukuran yang tidak valid untuk mengukur berat. Yang kedua, alat-alat pengumpulan data. Alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data ini dikenal pula sebagai instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data ini dapat berupa yang pertama A. Tes atau soal tes. Tes adalah sederetan pertanyaan atau latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, dan kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. B. Kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket adalah sejumlah pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh data dari responden, dalam artian laporan tentang pribadinya atau hal-hal lain yang perlu diketahui. C. Checklist. Checklist adalah daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. D. Pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah daftar yang berisikan pertanyaan atau pernyataan yang digunakan sebagai patokan dalam melaksanakan wawancara dengan responden. Dan yang terakhir atau E, pedoman dokumentasi. Pedoman dokumentasi adalah daftar yang berisikan patokan-patokan atau panduan dalam menelusuri sebuah dokumentasi. K. Prosedur penelitian. Prosedur penelitian adalah langkah-langkah atau urutan yang harus dilalui atau dikerjakan oleh suatu penelitian. Prosedur penelitian terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, tahap perencanaan penelitian. Tahap perencanaan penelitian adalah tahap di mana sebuah penelitian dipersiapkan. Pada tahap ini, semua hal-hal yang berhubungan dengan penelitian dipersiapkan atau diadakan, seperti pemilihan judul, perumusan masalah, dan hipotesis. Yang kedua, tahap pelaksanaan penelitian.
Tahap pelaksanaan penelitian adalah tahap di mana sebuah penelitian sedang dilakukan atau dilaksanakan. Pada tahap ini, proses pengumpulan data atau informasi, analisis data, dan penarikan kesimpulan dilakukan. Yang ketiga, tahap penulisan laporan penelitian. Tahap penulisan laporan penelitian adalah tahap di mana sebuah penelitian telah selesai dilaksanakan. Pada tahap ini, hasil dari sebuah penelitian dibuat dalam bentuk laporan. Prosedur penelitian seperti yang dikemukakan di atas dapat dikembangkan menjadi lebih luas seperti berikut. A. Mendefinisikan dan merumuskan masalah. B. Melakukan studi kepustakaan. C. Merumuskan hipotesis. D. Menentukan model atau desain penelitian. E. Mengumpulkan data. F. Mengelola dan menyajikan informasi. G. Menganalisis dan menginterpretasikannya. H. Membuat generalisasi dan kesimpulan. Dan yang terakhir atau I. Membuat laporan. L. Hubungan antara statistik dengan penelitian. Hubungan antara statistik dengan penelitian dapat dilihat dari peranan statistik terhadap penelitian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk menghitung besarnya anggota sampel dari sebuah populasi. 2. Alat untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang ketiga, teknik-teknik untuk menyajikan data penelitian. Dan yang terakhir atau keempat, alat untuk analisis data penelitian. Bab 2. Data penelitian. Pengertian data. Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangan-keterangan suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Dengan kata lain, suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. B. Jenis-jenis data. Data perlu dikelompokkan terlebih dahulu sebelum digunakan dalam proses analisis. Pengelompokan data disertai karakteristik yang menyertainya. Yang pertama, pengelompokan data menurut sumber pengambilannya. Berdasarkan sumber pengambilannya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. Contohnya, data kuesioner, data survei, data observasi, dan lainnya. Yang kedua, atau B, data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian terdahulu. Contohnya, data yang sudah tersedia di tempat-tempat tertentu seperti perpustakaan, BPJS, kantor-kantor, dan lainnya. Yang kedua, pengelompokan data menurut pengumpulannya. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data berkala atau time series dan data kerat lintang atau cross-section. A. Data berkala atau time series. Data berkala adalah data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan. Contohnya, data perkembangan harga 9 macam bahan pokok selama 10 bulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulan. B. Data kerat lintang atau cross-section. Data kerat lintang adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan atau keadaan pada waktu itu. Contohnya, data sensus penduduk tahun 2010. Yang ketiga ada pengelompokan data menurut sifatnya. Menurut sifatnya, data dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk bilangan. Contohnya ada jenis kelamin, agama, atau warna. Yang kedua, data kuantitatif. Adalah data yang berbentuk bilangan, contohnya tinggi, panjang, serta umur. Dan yang keempat, pengelompokan data menurut tingkat pengukurannya. Menurut tingkat pengukurannya, data dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama, data nominal. Data nominal adalah data yang berasal dari pengelompokan peristiwa berdasarkan kategori tertentu, yang perbedaannya hanyalah menunjukkan perbedaan kualitatif. Data ini tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya, tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Data ini hanya mengelompokkan objek atau kategori ke dalam kelompok tertentu. Data nominal mempunyai dua ciri-ciri. Yang pertama, kategori bersifat saling lepas, dan yang kedua, kategori data tidak disusun secara logis. Contohnya, jenis kelamin manusia, 1 untuk pria, 2 untuk wanita. B. Data ordinal.
Data ordinal adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang disusun menurut besarnya, dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya, dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Data ini memiliki ciri seperti pada data nominal, ditambah satu ciri lagi, yaitu kategori data dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contohnya ada pada PPT ini. C. Data interval. Data interval adalah data yang berasal dari objek atau kategori yang diurutkan berdasarkan suatu atribut tertentu, di mana jarak antara tiap objek atau kategori adalah sama. Pada data ini tidak terdapat angka 0 yang mutlak. Data ini memiliki ciri sama dengan ciri pada data ordinal, ditambah satu ciri lagi, yaitu urutan kategori data mempunyai jarak yang sama. Contohnya seperti di bawah ini. Dan yang terakhir ada data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun semua ciri data nominal, data ordinal, dan data interval, dan dilengkapi titik nol absolut dengan makna empiris. Angka pada data ini menunjukkan ukuran sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur. Contohnya ada pada gambar ini. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dewi Triningsih. Saya di sini, Dewi Triningsih, ingin melanjutkan presentasi dari bab 2.C sampai dengan bab 3. Yaitu C. Perlakuan data. Perlakuan data dimaksudkan sebagai cara memproses data penelitian dalam memperoleh hasil yang diinginkan berdasarkan pola-pola dan aturan-aturan tertentu. Perlakuan dan penelitian meliputi hal-hal berikut ini. 1. Pengumpulan data. Pengumpulan data penelitian adalah pencatatan peristiwa atau karakteristik sebagai atau seluruh elemen populasi penelitian untuk mendapatkan data tertentu berdasarkan cara pengumpulannya dan beberapa metode. Yang A. Pengamatan, observasi. Pengumpulan data dengan cara melihat langsung ke lapang, laboratorium, terhadap objek penelitian populasi atau sampel. Yang B. Penelusuran literatur, mengumpulkan data dari bahan pustaka, buku, laporan, atau hasil penelitian sebelumnya. Yang C. Menggunakan kuesioner, mengumpulkan data dengan memberikan daftar pernyataan tertulis pada responden. Yang D. Wawancara, interview, mengumpulkan data melalui tanya jawab langsung dengan objek penelitian atau perantara. Selanjutnya 2. Pengolahan data. Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu. Pengolahan data meliputi kevitaliatan. Yang A. Editing. Editing adalah mengecekkan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan karena kemungkinan data yang masuk atau data yang terkumpul tidak logis dan meragukan. Tujuannya untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi. Yang B. Coding. Coding adalah pemberian atau pembuatan kode-kode pada tiap-tiap data yang termasuk dalam kategori yang sama. Yang C. Tabulasi. Tabulasi adalah membuat tabel yang berisikan data yang telah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Tabel tabulasi ini dapat berbentuk sebagai berikut. Yang pertama, tabel pemindahan atau transfer tabel. Yang kedua, tabel biasa atau main tabel. Yang ketiga, tabel analisis atau tab tabel. Yang ketiga, penyajian data penelitian. Data yang sudah diolah agar mudah dibaca dan mengerti oleh orang lain atau pengambil keputusan. Penyajian data ini memiliki kegunaan antara lain. A. Menunjukkan perkembangan untuk keadaan. B. Sebagai perbandingan pada suatu waktu. Penyajian data penelitian dapat dilakukan melalui A. Tabel data. Tabel data adalah penyajian data dalam berbentuk kumpulan angka-angka yang disusun menurut kategori tertentu dalam suatu daftar. Sebuah tabel memuat bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kepala tabel, yang kedua, leher tabel, yang ketiga, badan tabel, yang keempat, kaki tabel. Selanjutnya B. Grafik data. Grafik data disebut juga diagram data adalah penyajian data dalam bentuk gambar, biasanya berasal dari tabel.
Grafik data sebenarnya merupakan penyajian data secara visual dari data bersangkutan. Grafik data dapat dibedakan atas beberapa jenis. 1. Piktogram adalah grafik yang menggunakan gambar atau lambang dari data itu sendiri dengan skala tertentu. Yang kedua, grafik batang atau balok, yaitu adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala. Yang ketiga, grafik garis. Grafik garis adalah grafik data berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik pada batang bilangan. Yang keempat, grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah grafik data berupa lingkaran yang telah dibagi menjadi juring-juring sesuai dengan data tersebut. Yang kelima, kartogram. Kartogram adalah grafik data berupa peta yang menunjukkan kepadatan penduduk, curah hujan, hasil pertanian, dan sebagainya. Yang keenam, histogram dan poligon frekuensi, yaitu dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Selanjutnya, 4. Analisis data, yaitu yang dibahas sendiri pada bab 3. Bab 3, analisis data dengan statistik. Yang A, pengertian analisis data. 1. Membandingkan dua hal atau dua nilai variabel untuk mengetahui selisihnya atau rasionya, kemudian diambil kesimpulannya, X sampai Y. Selisih X atau Y sama dengan rasio. Yang kedua, mengurangi atau memecahkan suatu keseluruhan menjadi bagian-bagian atau komponen yang lebih kecil. Yang ketiga, memperkirakan atau dengan menentukan besarnya pengaruh secara kuantitatif dari perubahan suatu kejadian terhadap suatu kejadian lainnya. Definisi lain dari analisis data adalah seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti berikut. Yang pertama, menurut Patton 1980, analisis data adalah proses mengatur urutan data ke dalam suatu pola kategori. Yang kedua, menurut Bogdan dan Taylor 1975, analisis data adalah proses yang merinci usaha formal untuk tema dan merumuskan hipotesis. Yang ketiga, menurut Lexi J. Moleong 2000, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola. Selanjutnya, menunjukkan analisis data. Yang pertama, memecahkan masalah-masalah penelitian. Yang kedua, memperlihatkan hubungan antara fenomena yang dapat dalam penelitian. Yang ketiga, memberikan jawaban terhadap hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Yang keempat, bahan untuk membuat kesimpulan serta implikasi dan saran-saran yang berguna untuk kebajikan penelitian selanjutnya. Yang C, bentuk-bentuk analisis data. 1. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif adalah yang menggunakan alat analisis bersifat kuantitatif, yaitu alat analisis yang menggunakan model-model seperti model matematika, model statistik, dan model ekonometrik. Yang kedua, analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang menggunakan model matematika, model statistik, dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis data yang digunakan terbatas pada teknik pengolahan datanya, seperti pada pengecekan data dan tabulasi. Selanjutnya, kelebihan analisis data dengan statistik. Alat analisis utama yang sering digunakan dalam analisis data adalah menggunakan 1. Dengan statistik, kemungkinan mendeskripsikan tentang suatu secara eksak. Yang kedua, dengan statistik memungkinkan seorang untuk bekerja secara eksak dalam proses dan cara berpikir. Yang ketiga, peneliti dapat memberikan rangkuman hasil penelitian dalam bentuk yang lebih ringkas. Yang keempat, dapat menarik kesimpulan umum berbentuk konsep-konsep dan generalisasi. Yang kelima, memungkinkan untuk mengadakan ramalan. Selanjutnya, uji hipotesis dalam analisis data. Yang pertama, pengertian hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang sebenarnya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Hipotesis berasal dari kata hypo yang berarti dari bawah dan tesa yang berarti kebenaran. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan dihasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis tersebut. Ciri-ciri hipotesis yang baik. Suatu hipotesis dianggap baik apabila memenuhi beberapa kriteria seperti berikut. Yang A, hipotesis harus menyatakan hubungan. Yang B, hipotesis harus sesuai dengan fakta. Yang C, hipotesis harus sesuai dengan ilmu, tumbuh dengan ilmu pengetahuan. Yang D, hipotesis harus dapat diuji. Yang E, hipotesis harus sederhana. Yang F, hipotesis harus dapat menerangkan fakta.
Selanjutnya, 3 bentuk-bentuk rumusan hipotesis. Bentuk rumusan hipotesis ini bergantung dari kriteria yang menyertai hipotesis tersebut. Rumusan hipotesis dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu A. Hipotesis deskripsi. Yang kedua, hipotesis komparatif. Yang ketiga, hipotesis asosiatif. 2 jenis hipotesis, yaitu A. Hipotesis nol atau hipotesis nihil. Hipotesis nol disimbolkan H adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai suatu pernyataan yang akan diuji. B. Hipotesis alternatif atau hipotesis kerja. Hipotesis alternatif disimbolkan H atau H1 adalah hipotesis yang dirumuskan sebagai lawan atau tandingan hipotesis nol. Selanjutnya, hipotesis penelitian dan hipotesis statistik. Hipotesis penelitian adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan dalam suatu penelitian. Hipotesis statistik adalah hipotesis yang dibuat atau digunakan untuk menguji hipotesis penelitian. Contoh, A. Hipotesis penelitian ada hubungan positif dan signifikan antara pelatihan dan kerja pegawai. Yang B. Hipotesis penelitian, jika suku bunga dan kurs falas naik maka harga saham akan menurun. 5. Pengertian pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan dalam menerima atau menolak hipotesis ini. Ada beberapa langkah yang harus dilalui, dikenal dengan prosedur pengujian hipotesis. A. Menentukan formulasi hipotesisnya. B. Menentukan taraf nyata dan nilai tabel. C. Menentukan kriteria pengujian. Yang D. Melakukan uji statistik. Yang E. Membuat kesimpulan. Selanjutnya, 6 jenis-jenis pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dapat dibedakan atas beberapa jenis berdasarkan kriteria yang menyertainya, berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya, berdasarkan arah atau bentuk formulasi hipotesisnya. Pengujian hipotesis dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, pengujian hipotesis dua pihak. Yang kedua, pengujian hipotesis pihak kiri atau sisi kiri. Yang ketiga, pengujian hipotesis pihak kanan atau sisi kanan. Yang B, berdasarkan jenis parameternya. Berdasarkan atau jenis parameternya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atau 3 jenis. Yang pertama, pengujian hipotesis tentang rata-rata. Yang kedua, pengujian hipotesis tentang proporsi. Yang ketiga, pengujian hipotesis tentang varian. Yang C, berdasarkan jumlah sampelnya. Berdasarkan atas ukuran sampelnya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 2. Yang pertama, pengujian hipotesis sampel dasar. Yang kedua, pengujian hipotesis sampel kecil. Selanjutnya, yang D, berdasarkan jenis distribusinya. Berdasarkan atas jenis distribusi yang digunakan, pengujian hipotesis dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, pengujian hipotesis dengan distribusi Z, yaitu menguji hipotesis yang menggunakan distribusi Z sebagai uji statistik. Yang kedua, pengujian hipotesis dengan distribusi T atau student adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi sebagai uji statistik. Yang ketiga, pengujian hipotesis dengan X2 adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi X2 sebagai uji statistik. Yang keempat, pengujian hipotesis dengan F atau F-ration adalah pengujian hipotesis yang menggunakan distribusi F sebagai uji statistik. Yang E, berdasarkan tingkat eksplanasinya. Berdasarkan atas tingkat eksplanasinya, pengujian hipotesis dapat dibedakan atas 4. Yang pertama, pengujian hipotesis hubungan atau uji hubungan. Yang kedua, pengujian hipotesis prediksi. Yang ketiga, pengujian hipotesis beda atau uji komparatif. Yang keempat, pengujian hipotesis deskriptif. Selanjutnya 7. Kesalahan dalam pengujian hipotesis. Dalam pengujian hipotesis ini, kesimpulan yang diperoleh hanyalah berupa penerimaan atau penolakan dari hipotesis yang telah diajukan, dan tidak berarti bahwa kita telah membuktikan atau tidak membuktikan kebenaran hipotesis itu.
Suatu kesimpulan dianggap diterima atau ditolak apabila H diterima atau benar, atau H0 ditolak atau salah. Jadi dalam pengujian hipotesis ini dapat dibagi menjadi dua jenis kesalahan. Yang pertama, kesalahan jenis 1. Kesalahan ini terjadi apabila ditolak padahal kenyataannya benar. Yang kedua, kesalahan jenis 2. Kesalahan ini terjadi apabila diterima padahal kenyataannya salah. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.